Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Dari ribuan pulau itu, saya akan menuju ke salah satu gugusan pulau di Indonesia bagian timur, Kepulauan Tanimbar. Butuh waktu 7 jam perjalanan dari Jakarta hingga Saum Laki. Kota Saum Laki, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terletak di Pulau Yamdena, pulau terbesar di Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar dianugerahi budaya adiluhung warisan leluhur. Irama masa lalu Tanimbar ini masih mengalun meski terdengar senyap. Dan sekarang saya memasuki lorong waktu untuk menyusuri kembali jejak-jejak kebesaran kebudayaan Tanimbar tempo dulu. Sebagai daerah kepulauan, penduduk Tanimbar lekat dengan kehidupan bahari. Dunia kemaritiman bahkan telah dikenal nenek moyang mereka sejak berabad-abad lampau. Desa Sangiatdol menyimpan cerita tentang asal-usul leluhur masyarakat Tanimbar. Jejak leluhur masyarakat Kepulauan Tanimbar hingga sekarang masih bisa kita jumpai. Salah satunya dengan adanya bukti artefak yang sudah menunjukkan bahwa nenek moyang atau leluhur Tanimbar sangat erat kali dengan dunia kemaritiman. Atas nama kabupaten, kecamatan, dan desa tercinta, Desa Sangliatdol. Desa Sangliatdol merupakan perkampungan kuno. Bapak dan Ibu. Gerbang masuk ke desa menghadap ke pantai. Ini karena sebelum ada jalan darat pada masa silam, akses utama melalui jalur laut. Kedatangan saya disambut dengan tarian angkosi sebagai ungkapan selamat datang. Saya diterima tuan tanah atau pemimpin adat. Sejumput tanah dibubuhkan pada ubun-ubun yang bermakna mohon izin pada leluhur agar tamu yang datang diterima sebagai keluarga. Salah satu artefak yang saya sebutkan tadi ada di atas sana, dan menuju ke sana saya harus naik 108 anak tangga, dan itu tidak boleh berhenti untuk orang baru. Untuk orang yang sudah 2 kali kesini boleh. Sekarang kita langsung naik, Ibu. Mari. Tamu yang memiliki niat suci diyakini akan mampu berjalan mendaki tanpa berhenti. Bagi yang gagal, maka bisa berarti pertanda buruk dan musibah. Saya pun berusaha non-stop mendaki tangga berketinggian sekitar 50 meter dengan kemiringan 45 derajat. Tentu malu jika sampai kalah dari mama-mama di sini. Setelah bersusah payah, akhirnya saya berhasil mencapai anak tangga teratas. Belum juga menarik nafas, saya harus kembali bergerak mengikuti tarian. Di tengah perkampungan desa Sangliatdol inilah terdapat artefak berupa perahu batu. Tersusun dari batu gamping dan koral, perahu memiliki panjang 18 meter dan lebar 9 meter. Di beberapa bagian terdapat ukiran dan gambar berbentuk binatang. Di atas perahu batu, tetua adat sudah menunggu. Sebagai bentuk penghormatan, tamu memberi uang dan minuman tradisional sopi kepada tuan tanah. Selanjutnya, tamu diharuskan mengunyah sirih pinang yang disajikan.
makan aja. Anjing, punya anjing, iya makan habis. Udah dia punya kuasa, jangan begitu. Jangan kabur lah. Diminum. Jadi uniknya, adat istiadat di sini masih kental banget. Setiap orang yang mau menaiki perahu batu itu dijemput sampai atas. Kita harus ngirih. Sama minum air tradisional di sini. Arkeolog memperkirakan perahu batu dibuat sekitar abad 14 atau sekitar 700 tahun. Perahu batu menjadi pusat kosmologi masyarakat Tanimbar. Hingga kini, warga masih menggunakan perahu batu sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah. Perahu batu juga menyiratkan asal-usul leluhur Tanimbar. Warga percaya nenek moyang mereka datang ke Tanimbar menggunakan perahu. Terus ini yang menarik, kenapa bentuknya bisa seperti perahu, Pak? Dari leluhur pastinya datang, tidak bersama-sama datang. Ada yang datang ke muka, ada yang datang dari belakang. Tapi dengan kebersamaan mereka leluhur itu, dorang datang lalu memperdirikan ini sebagai kebersamaan. Supaya setiap pertemuan untuk mempersatukan di seluruh masyarakat atau seluruh warga di desa, tempat ini adalah tempat musyawarah. Keberadaan situs perahu batu semakin meneguhkan sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Jika ada yang masih bertanya, benarkah nenek moyangku seorang pelaut? Datanglah ke Tanimbar untuk menemukan jawabannya. Aduh, ini berat sekali. Ini kira-kira berapa beratnya ini, Bapak? Empat bilah pelepas sagu saling beradu secara bersilangan. Kaki harus lincah menyesuaikan ketukan agar tidak terjepit saat bilah bertumbukan. Permainan tradisional anak-anak di Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat ini disebut gaba-gaba. Ketika di perkotaan anak-anak terbuai dengan gadget, bocah-bocah Tanimbar tetap bersukacita dengan permainan warisan leluhur. Aduh. Aduh, ini lumayan capek juga. Aduh, sebentar, saya ngos-ngosan. Ini sekarang saya lagi ada di Desa Lorulun. Nah, di sini saya mau melihat rumah adat dan gereja tua. Desa Lorulun, salah satu kampung tua di Tanimbar. Di desa ini terdapat peninggalan bangunan kuno, salah satunya jejak datangnya misionaris. Sebuah gereja Katolik tua yang megah. Gereja tua ini mampu menampung hingga 1.500 jemaat. Dulu ketika bangsa Eropa datang ke Kepulauan Tanimbar, mereka tidak menemukan potensi alam seperti rempah-rempah, layaknya seperti di tanah-tanah Maluku. Nah, mereka lebih menitik beratkan kegiatan mereka kepada kegiatan misionaris. Nah, di desa Lorulung ini terdapat jejak peninggalan mereka atau jejak misionaris mereka berupa gereja tua. Gereja Saint Petrus dan Paulus dibangun tahun 1936 dan merupakan gereja tertua yang masih berdiri di Kepulauan Tanimbar. Bentuk arsitektur bangunan masih asli, termasuk lukisan pada tembok gereja. Tidak jauh dari gereja, terdapat sebuah rumah adat khas Tanimbar yang disebut kepere.
Rumah tua ini diperkirakan dibangun sekitar 1930. Ini sekarang saya mau main ke rumah orang kaya di Desa Lorulung. Nah, mau tahu orang kaya yang dimaksud seperti apa? Itu rumahnya. Ayo. Bapak Firminus Torim Tubun, pemilik rumah sekaligus pemangku adat tertinggi di Desa Lorulun, menyambut kedatangan saya. Tamu yang masuk ke rumah harus mengikuti ritual. Syaratnya memberikan uang dan minuman tradisional sopi. Ritual ini dimaksudkan agar kedatangan tamu diberkahi kelancaran dan keselamatan. Dari Bapak, dina tomat silai menmaye, maksud dari mana karena gambar kita nak nuai. Sopi dituangkan ke lantai sebagai persembahan kepada leluhur. Selanjutnya, tuan rumah mempersilahkan saya berkeliling melihat keunikan rumah adat Kepere. Namun, ada satu bagian rumah yang sejak awal masuk rumah sudah menarik perhatian saya. Wih, ini besar sekali ya kuncinya. Jadi ini kunci bukan sembarang kunci. Nah, ini kunci yang memang masih dibuat secara tradisional untuk membuka rumah adat di Desa Lorulun. Karena memang fungsinya dari rumah adat ini adalah untuk menyimpan benda-benda pusaka, benda-benda peninggalan. Jadi harus aman, tidak ada yang bisa curi. Sekarang kita coba. Ciri khas pada rumah adat Kepere terdapat hiasan berbentuk tanduk di ujung atap yang disebut kore. Kore ini sebagai penangkal cuaca buruk, wabah penyakit, dan pelindung warga dari ancaman luar. Di bagian dalam terdapat loteng lantai 2 yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka. Ini Bapak tadi habis ngapain? Ini panggil staf atau masyarakat untuk kita berkumpul untuk pertemuan. Oh, ini apa namanya? Disebutnya Ini apa? namanya buri. Saya boleh Buri. coba? Boleh. Yang amatir sama yang profesional beda suaranya. Ya, berarti kalau saya panggil tidak ada yang datang ya? Rumah Kepere secara harfiah berarti tempat menyimpan. Secara adat, rumah Kepere memiliki banyak fungsi. Bapak, ini kalau untuk fungsi dari rumah adat bagi masyarakat di sini apa ya Pak ya? Yang pertama, rumah adat ini tempat orang perintah. Maka orang kaya harus tinggal sini untuk perintah. Yang kedua, tentang tempat ini adalah musyawarah tertinggi di desa ini. Dan yang ketiga, tempat penyimpanan dokumen-dokumen desa. Maaf, tadi Bapak sempat sebut orang kaya. Itu maksudnya orang kaya yang banyak hartanya atau orang kaya apa nih Pak maksudnya? Oh iya, terima kasih. Jadi orang kaya ini bukan punya harta banyak, tidak punya uang. Tetapi kaya artinya bahwa dia punya masyarakat banyak. Dan dia punya petualangan cukup luas. Karena orang kaya itu adalah kepala persekutuan adat. Dan dia sebagai tuan tanah. Maka dia punya kuasa dalam wilayah petualangan di desa ini. Maka dikatakan orang kaya. Dan dia punya hak milik semua. Oh. Masih ada satu benda sakral yang tersimpan di rumah adat ini. Dan tidak sembarang orang bisa melihatnya. Beruntung, orang kaya mengizinkan saya untuk melihat barang yang sudah sangat langka ini. Ini besar sekali gading gajahnya. Ya, kurang lebih 2 meter. Pak. 2 meter? Ya. Lebih tinggi daripada saya. Iya. Ya. Aduh, ini yang saya bayangkan adalah gajahnya sebesar apa Ya. dan ini datangnya dari mana? Karena di Tanimbar itu tidak ada gajah ya Pak ya? Ya, betul. Ini kalau di sini disebutnya apa Bapak? Gigi gajah. Gigi gajah? Nah, gigi gajah ini kita tidak tahu dari mana, apakah India atau Pakistan atau Sumatera. Karena di Tanimbar tidak ada gigi gajah, tidak ada gajahnya. Oh ya. Nah, ini dipakai sebagai harta wanita di Tanimbar. Itu mas kawin di Tanimbar. Selain itu,
dia ini juga kita pakai untuk sebagai perdamaian. Jadi kalau kita bertengkar dengan desa lain, ada cipta perdamaian, kita kasih sebagai perdamaian antara kita. Aduh, ini berat sekali. Ini kira-kira berapa beratnya ini Bapak? Diperkirakan 100 kilo. Hampir 100 kilo beratnya. Ya Tuhan. Ini kalau saya jadi perempuan di Tanimbar dulu, saya akan meminta gading seperti ini untuk menikahi saya. Ayo, laki-laki ada yang berani? Ini pegal sekali Bu, baru 1 kali masuk menang. Ketika berkunjung ke desa Sangliatdol sebelumnya, ada sesuatu yang memikat perhatian saya. Para perempuan yang menari tarian angkosi mengenakan busana adat Tanimbar dari bahan kain tenun ikat. Demikian pula sandang yang dikenakan kaum lelaki. Cantiknya tekstil tradisional Tanimbar ini mengusik rasa penasaran untuk menyusurinya. Indonesia sangat kaya dengan aneka kerajinan tenun dari berbagai daerah, salah satunya Tanimbar. Leluhur mereka mewariskan tenun Tanimbar yang masih sangat lestari hingga saat ini. Di kota Saumlaki ada sejumlah pedagang kain tenun khas Tanimbar. Kain tenun cukup diminati sebagai souvenir. Ini banyak sekali tenunnya Bapak. Motifnya macam-macam ya. Kalau untuk harga tenun yang paling murah dan paling mahal? Yang paling murah scarf ini kecil. Oh ini model seperti ini. Ya, betul. Ini berapa yang paling murah? Itu harganya 100. 100.000. Iya. Kalau yang paling mahal kain untuk baju jas butuh 3 lembar. 3 lembar. Ya, harganya 600. Ini kalau melihat tenun sebanyak ini, rasanya pengen bawa pulang semuanya untuk oleh-oleh. Ini kalau proses pembuatannya ada di mana? Biasanya dibuat di kampung. Oh ada kampungnya? Iya. Ada kampung pembuat tenun ini? Iya. Tangan-tangan cekatan memainkan bilah dan mengatur helai demi helai benang. Mereka para ibu pengrajin tenun di kota Saumlaki. Mereka bukan asli Saumlaki, melainkan warga perantau dari sebuah pulau di ujung selatan Tanimbar. Di Tanimbar ada salah satu perkampungan perajin tenun. Nah, banyak kan di kampung ini adalah masyarakat Selaru. Yang membuat tenun adalah ibu-ibu yang membantu suaminya untuk menambah penghasilan mereka sehari-hari. Nona, sedang membuat apa ini? Tenun selendang.